Kembali lagi di channel Biosains. Pada video pembelajaran kali ini, Biosains akan membahas tentang materi pemuaian panjang. Jadi, apakah itu pemuaian panjang? Kita akan bahas pada materi berikut ini. Untuk teman-teman yang belum memahami apa itu pemuaian, silahkan dapat menyimak video pembelajaran sebelumnya untuk memahami konsep dari materi pemuaian. Baiklah, mari kita simak materi pemuaian panjang berikut ini. Pemuaian panjang. Bagaimana sih terjadinya proses pemuaian panjang? Pemuaian panjang itu terjadi jika ukuran panjang zat padat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran awalnya setelah terjadi kenaikan suhu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila ada zat padat di mana zat padat ini mengalami kenaikan suhu, maka nantinya ukuran dari zat padat itu akan bertambah. Kenapa bertambah? Karena zat padat tersebut mengalami pemuaian. Misalnya, pada ilustrasi ini dijelaskan ada sebatang besi yang dipanaskan menggunakan api, di mana ketika sebatang besi itu dipanaskan, lama-kelamaan seiring bertambahnya waktu saat pemanasan, besi ini akan mengalami kenaikan suhu. Setelah besi mengalami kenaikan suhu, maka nantinya dia akan mengalami pemuaian panjang dan akan pertambahan panjang. Jadi besinya itu akan bertambah panjang setelah mengalami kenaikan suhu. Ini adalah ilustrasi dari pemuaian panjang. Selanjutnya, apakah ada contoh pemuaian panjang yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah rel kereta api. Pada rel kereta api itu menggunakan besi. Antara besi ke-1 dan kedua itu terdapat sebuah ruang ataupun celah, di mana ruang dan celah ini diciptakan adalah untuk mengantisipasi pemuaian panjang. Kenapa terjadi pemuaian panjang pada rel kereta api? Kita tahu bahwasanya rel kereta api itu terletak di ruang terbuka, yaitu dapat tersinari oleh sinar matahari pada siang hari. Jadi, pada rel kereta api akan terjadi pemuaian panjang karena besi merupakan salah satu zat padat. Lalu penjelasannya apa? Jika pada malam hari, celah atau ruang rel kereta api akan terlihat lebar. Kenapa lebar? Karena pada malam hari rel kereta api tidak tersinari oleh sinar matahari. Alhasil, rel kereta api tidak mengalami pemuaian. Sebaliknya, jika pada siang hari, karena rel kereta api tersinari oleh teriknya matahari, maka celah dari rel kereta api akan semakin menyempit. Kenapa menyempit? Karena rel kereta api mengalami pemuaian. Jadi, manfaat dari ruang atau celah ini adalah yaitu mengantisipasi terjadinya pertambahan panjang pada rel kereta api. Lalu apa akibatnya jika rel kereta api tidak diberi celah? Akibatnya adalah rel kereta api akan berbelok. Jika sudah berbelok, maka nantinya akan menimbulkan dampak negatif. Jadi, tujuan dari adanya ruang pada rel kereta api yaitu agar rel kereta api tidak melengkung atau berbelok. Kenapa tujuannya agar tidak berbelok atau melengkung? Karena apabila rel kereta api tidak diberi celah, maka rel kereta api akan melengkung. Jika sudah melengkung, maka dapat terjadi suatu kecelakaan pada rel kereta api. Selanjutnya yaitu rumus pemuaian panjang. Rumus pemuaian panjang terdapat dua, yaitu ada delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T dan L0 ditambah delta L. Keterangannya adalah delta L yaitu perubahan panjang atau pertambahan panjang, L0
panjang benda mula-mula, alfa koefisien muai panjang, delta T perubahan suhu. Perubahan suhu atau delta T cara mencarinya adalah T2 dikurang T1 atau suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Jadi, untuk mencari pemuaian panjang itu ada dua rumus. Untuk rumus yang pertama, ketika yang ditanyakan adalah perubahan panjang atau pertambahan panjang. Lalu, untuk rumus yang kedua, kita mencari panjang akhir. Tetapi, sebelum mencari panjang akhir, kita sudah harus tahu dulu perubahan panjang atau pertambahan panjangnya itu berapa. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Selanjutnya, contoh soal pemuaian panjang. Soal nomor 1. Sebatang tembaga pada suhu 19 derajat Celcius memiliki panjang 30 cm. Jika koefisien muai panjang tembaga 0,000024 per derajat Celcius, maka berapakah pertambahan panjang tembaga pada suhu 29 derajat Celcius? Ini soal yang pertama. Langsung saja kita jawab. Diketahui L0 atau panjang benda mula-mula 30 cm. Alfanya koefisien muai panjangnya 0,000024 per derajat Celcius. Lalu delta T-nya atau perubahan suhu rumusnya T2 dikurang T1 atau 29 derajat Celcius dikurang 19 derajat Celcius. Maka hasilnya perubahan suhunya adalah 10 derajat Celcius. Ini yang diketahui. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah delta L atau pertambahan panjang. Setelah kita mengetahui yang diketahui dan ditanya pada soal nomor 1, selanjutnya tinggal dijawab. Kita masukkan rumusnya, delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Kita masukkan angkanya, 30 dikali 0,000024 dikali 10. L0 panjang benda mula-mula, alfa adalah koefisien muai panjang, delta T perubahan suhu. Itu 10. 10 dari mana? Hasil T2 dikurang T1. Selanjutnya, agar lebih mudah untuk mengerjakannya, kita gunakan konsep sederhana, yaitu apabila ada angka 0, kita coret. Caranya gimana? Caranya adalah angka 30 itu adalah angka 3 dan 0. Maka 0-nya kita coret, lalu pada koefisien muai panjangnya kita coret 1. Selanjutnya, untuk angka 10 kita coret 0-nya, lalu pada koefisiennya kita coret 1. Nah, jadi hasilnya adalah 3 dikali 0,0024 dikali 1. Kenapa? 30 0 kita coret jadi 3. 10 0-nya kita coret jadi 1. Koefisiennya 0-nya kita coret 2, maka tinggal di belakang koma tinggal ada 0-nya ada 2. Nah, setelah kita dapat seperti ini, selanjutnya tinggal kita kali. Yang mana dulu yang dikali? 3 dikali 0,0024. Biar gampang, coba dikalikan antara 24 dikali dengan 3. Maka hasilnya adalah 0,0072 gitu. Jadi hanya menambahkan 0 dan di belakang koma ada berapa? 0. Lalu ini baru perkalian 3 dikalikan dengan 0,0024. Angka satunya belum, maka 1 tinggal kita turunkan. Lalu tinggal kita kalikan. 0,0072 dikalikan dengan 1. Maka semua angka yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya angka itu sendiri, yaitu hasilnya 0,0072 meter. Ini adalah contoh soal yang pertama. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Sebuah aluminium memiliki panjang 10 cm pada suhu 20 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang aluminium 0,000015 per derajat Celcius, hitunglah panjang akhir aluminium pada suhu 30 derajat Celcius. Ingat,
kita mencari panjang akhir. Kalau pada soal nomor 1, kita mencari pertambahan panjang. Kita jawab diketahui L0 panjang benda mula-mulanya adalah 10 cm, alfanya koefisiennya 0,000015 per derajat Celcius, delta T-nya atau perubahan suhunya yaitu T2 dikurang T1 sama dengan 30 dikurang 20 yaitu sama dengan 10 derajat Celcius. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah delta L. Loh, kenapa kok delta L? Karena pada rumus pertambahan panjang atau panjang akhir benda pemuaian panjang itu L0 tambah delta L. Tetapi karena delta L pada soal itu belum ada keterangannya, jadi kita mencari delta L-nya terlebih dahulu. Dijawab delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L0-nya 10, alfanya 0,000015, delta T-nya 10. Sama pengerjaannya dengan yang ini. Kita coret lagi. 10 nolnya kita coret 1, di koefisien coret 1. 10 yang belakang kita coret nolnya 1, yang di koefisien coret 1. Lalu hasilnya adalah 1 dikali 0,0015 dikali 1. Lalu setelah dapat ini tinggal kita kalikan 1 dikali 0,0015, maka hasilnya 0,0015. Satunya kita turunkan. Maka hasilnya adalah semua angka yang dikalikan 1, hasilnya angka itu sendiri, yaitu 0,0015 meter. Setelah kita dapat delta L-nya, yaitu berupa 0,0015 meter, tinggal kita masukkan rumus panjang akhir, yaitu L0 ditambah delta L. Jadi, setelah kita dapat delta L-nya, kita baru masuk ke rumus panjang akhir. L0-nya berapa? L0-nya adalah 10. 10 ditambah 0,0015. Maka hasilnya adalah, supaya gampang, karena 0 yang depan ini adalah di depan koma ada satu angka yaitu 0, tinggal kita masukkan yaitu angka 10-nya, 10,0015 meter. Jadi jawaban panjang akhir aluminium pada soal nomor 2 adalah 10,0015 meter. Tetapi sebelum kita tahu panjang akhirnya, kita cari dulu delta L atau pertambahan panjang pada aluminium. Setelah dapat delta L, baru kita mengerjakan panjang akhir. Inilah contoh soal pemuaian panjang. Silahkan disimak baik-baik. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa dukung terus channel Bioscience dengan cara menekan tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, serta subscribe channel YouTube Bioscience agar channel ini terus berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih.